Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita kesempatan, yang telah menganugerahi kita kesehatan, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri majelis ilmu, melanjutkan pembahasan dari hadis yang mulia, dari hadis yang agung, yakni hadis Jibril alaihi salam. Tapi insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang asbab nuqsanil iman, sebab-sebab yang dapat menyebabkan iman seseorang itu turun. Kalau pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang sebab-sebab agar iman seseorang itu bertambah. Wa fi hadha as-sabah nabhath an asbabi nuqsanil iman. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas perihal hal-hal yang dapat mengurangi keimanan seseorang. Kama na'lamu, sebagaimana yang telah kita ketahui, annal iman 'inda salaf yazid wa yanqus. Iman menurut salaf bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita otomatis akan berkurang, tergantung kadar kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar maksiat tersebut dosanya di sisi Allah, maka semakin besar pula keimanan kita berkurang. Jadi intinya seluruh perbuatan maksiat, paling muhim, kullul ma'asi asbabun min asbabi nuqsanil iman. Setiap perbuatan maksiat merupakan salah satu dari sebab-sebab berkurangnya iman. Baik. Asbabun nuqsanil iman wa hiya iddatu awamil. Pada halaman yang ke-62. Sebab-sebab yang dapat mengurangi kadar keimanan seseorang, iddatu awamil, banyak sekali perbuatan-perbuatannya, bermacam-macam perbuatannya. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, kemaksiatan itu sangat banyak sekali. Kemaksiatan itu amat banyak, sehingga setiap orang yang melakukan kemaksiatan, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, maka ini bergantung dengan
kadar keimanannya. Maka di sini disebutkan wahya iddatu amamil. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan seorang itu berkurang keimanannya. Awalan yakni asbab min asbabi nuqsanil iman al-jahlu wa huwa diddu al-ilm. Al-jahlu wa huwa diddul ilm. Kebodohan, dan kebodohan ini merupakan lawan dari ilmu. Fahada min a'zami asbabi nuqsil iman. Ay al-jahlu min a'zami asbabi nuqsil iman. Kebodohan ini merupakan sebab terbesar berkurangnya keimanan seseorang. Kalau orang itu dia mengetahui atau berilmu, maka akan menambah keimanannya. Sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin orang itu alim, semakin orang itu pandai, maka akan semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan bahwasanya aslul ilmi al-khasyah, asal daripada ilmu itu adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau orang itu bodoh, maka kebodohan itulah akan menjadi sebab-sebab keimanannya dia berkurang. Kenapa? Karena dengan kebodohan itu maka dia akan melakukan perbuatan maksiat yang tidak dia ketahui statusnya apakah haram ataukah tidak. Paham ya di sini? Jadi di sini disebutkan fahada min a'zami asbabi nuqsil iman ay al-jahlu. Al-jahlu asbab min asbabi au al-jahlu sababun min asbabi nuqsil iman. Kebodohan itu merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan seseorang. Analogikanya tadi, kalau dengan ilmu orang itu bisa takut kepada Allah, berarti orang bodoh dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takut dalam melakukan maksiat. Bagaimana dia bisa menjauhkan diri dari maksiat kalau dia itu tidak paham kalau itu adalah perbuatan maksiat? Bagaimana dia itu bisa ikhlas atau bisa murni ibadahnya kalau dia itu tidak tahu bahwasanya hal yang dia lakukan itu dapat mengurangi kadar keikhlasannya? Ini sebagaimana yang sudah kita contohkan. Sebagian salaf, mereka itu ada yang tidak mau sholat sunnah di masjid. Beliau lebih suka untuk sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena perbuatan sholat sunnah di masjid itu membuat hatinya tidak bisa aman dari perbuatan riya. Tapi kalau dia itu sholat di rumah, maka dia tidak akan diketahui kalau dia itu ahli ibadah, banyak ibadahnya. Kalau dia sholat di masjid, dalam artian sholat sunnah, bukan sholat wajib, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu, maka keutamaannya harus sholat di rumah, di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, maka lebih baik dikerjakan di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah.
Yang baik bagi sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nah, ini ada salaf, ulama salaf yang beliau itu sholat sunnah di rumahnya, karena khawatir ketika beliau itu sholat di masjid, dikhawatirkan hatinya ini tidak bisa ikhlas ketika menjalankan ibadah. Bisa jadi karena ingin dilihat oleh seorang agar dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang ahli melakukan sholat sunnah. Nah, ini karena kepahaman atau kedalaman ilmu yang beliau miliki, sehingga menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hal yang sebenarnya tidak jadi masalah pun ketika dia sholat sunnah di masjid, tapi dia khawatir apa yang dilakukannya itu bisa mengarahkan dirinya kepada perbuatan riya. Mafhum? Alhamdulillah. Nah, kalau orang itu bodoh, maka itu tadi dia tidak akan mampu membendung dirinya dari hal riya. Dia menganggap bahwasanya sholat sunnah di masjid itu lebih baik, sehingga dia mengerjakan sholat sunnah terus. Akhirnya terkadang karena setan itu licik, muncul di dalam hatinya agar bagaimana dia itu bisa dikatakan sebagai orang yang ahli dalam melakukan sholat sunnah. Nah, ini adalah liciknya setan. Bahkan sampai sholat duha pun dia datang ke masjid. Ini adalah akibat karena apa? Karena kebodohannya. Tidak jadi masalah sholat duha itu di masjid, tapi yang lebih baik adalah dikerjakan di rumah. Dan sudah juga pernah kita sebutkan adanya kisah orang yang membunuh 100 orang itu akibat kebodohan. Akibat kebodohan, karena tidak tahu tentang bagaimana hukumnya, balasan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang yang membunuh orang. Nah, sehingga dia suka untuk membunuh orang lain. Ini akibat kebodohan. Semakin dia membunuh orang, maka semakin berkurang kadar keimanan. Paham di sini? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, "Wa qad qila inna fasadal qasdi min fasadil ilm, wa illa falau alima ma fi dar min al mudarrah wa lawazimuha haqiqatul ilm lima atharu wa lihada man alima min ta'ami syahyin ladidin annahu masmum fa innahu la yuqaddimu alaihi fadha'ifa amaluhu bima fi dhar min wujuhil mudarrah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dikatakan dan sungguh telah dikatakan, sesungguhnya rusaknya tujuan ini menandakan rusaknya kepandaian seseorang atau keilmuan seseorang. Wa illa, kenapa? Seandainya dia itu mengetahui bahaya dari rusaknya tujuan tersebut, maka dia itu tidak akan melakukan hal yang demikian. Jadi kalau ada orang yang dia itu belajar, atau orang yang bertolabul ilmi, atau orang yang mengajar, tapi fasadul qasd, rusak tujuannya, dia ingin belajar tapi ingin mengalahkan orang lain, dia ingin belajar agar ingin mengungguli orang lain dalam hal ilmu, dia mengajarkan ilmu dengan tujuan untuk fulus,
Karena menganggapkan la fulus mamfus, misalkan nggak ada duit ya mati, misalkan seperti itu. Nah, ini menunjukkan rusaknya ilmu yang dia miliki, rusaknya ilmu yang dia miliki. Kenapa? Karena tujuan dia itu hidup di dunia ini bukan sekedar untuk nyari makan, apalagi menyampaikan ilmu atau bertolabul ilmu. Tolabul ilmi dan ilmu ini merupakan ibadah. Jadi tidak boleh kemudian diniatkan untuk kepentingan dunia. Nah, kalau orang itu bodoh, maka dia itu akan menganggap bahwasanya dia mengajar itu merupakan lahan bagi dia untuk mencari kehidupan. Karena ini merupakan apa? Merupakan ketidaktahuannya, sehingga pengabdian yang dia lakukan dia nilai sebagai ladang pekerjaannya. Sehingga ketika dia kurang dalam hal gaji, gajinya kurang atau tidak sepadan dengan apa yang diharapkan, akhirnya dia pun kecewa. Nah, ini akibat dari fasadul qasd, rusaknya tujuan. Jadi karena itu kita, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hendaknya ketika kita belajar luruskan niat kita, luruskan tujuan kita. Apa tujuan kita untuk belajar? Dan ketika nanti antum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu kepada yang lainnya, maka luruskan pula tujuan antum untuk apa? Untuk mengajarkan. Jangan sampai antum rusak tujuan antum dalam hal mengajar, karena hakikatnya itu menunjukkan berarti rusaknya pemahaman antum, merupakan min fasadil ilm, merupakan rusaknya pemahaman seseorang. Seperti tadi yang kita gambarkan, orang yang tidak tahu maka akan menganggap bahasanya mengajar itu merupakan ladang bagi dia mencari maisha. Padahal mengajar itu hakikatnya adalah bentuk pengabdian, bukan ladang dia untuk mencari pekerjaan, untuk mencari maisha, untuk mencari kehidupan. Tapi kalau orang yang mengajar itu fasadul qasd, rusak niatnya, sehingga ketika dia mengajar dia itu niatkan untuk mencari ladang rezeki, maka ketika kurang gaji yang diberikan oleh instansi tersebut, kurang dari apa yang diharapkan, maka otomatis dia itu akan kecewa dan akan berpindah dan mencari ke tempat atau ke sebuah instansi atau lembaga yang gajinya itu lebih besar dari gaji yang pertama. Ini ketika fasadul qasd, ketika rusaknya tujuan seseorang. Paham ya sampai ini? Alhamdulillah. Nah, di sini sebagaimana tadi kita sebutkan, yajidu fi a'dami yajidu a'damu isaratin ila annal jahla huwa sababud dunub wal ma'asi. Sebagai halaman yang ke-64. Jadi akan dia jumpai di dalam kehidupannya atau di dalam realita yang ada, bahwasanya sebab kebodohan itu akan menyebabkan banyaknya terjadi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Orang terjadi saling bunuh-membunuh akibat dari kebodohan. Orang yang mengambil harta orang lain tanpa hak, artinya mencuri, karena sebab kebodohan. Dia tidak tahu bagaimana hukuman atau dosa yang orang mencuri, dan dia juga belum tahu bagaimana rasanya orang yang
kecurian harta, sehingga dia mencuri harta orang lain. Ini akibat karena kebodohan. Tapi kalau orang tersebut paham dan merasakan, ibaratnya wong Jawa diamuk iku loro, disakiti itu artinya dipukul itu sakit, maka dia tidak akan memukul orang. Paham ya? Tapi kalau orang itu bodoh, maka dia akan bangga dengan ilmunya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan silat yang dimilikinya, sehingga dia kesana kemari nantangin orang untuk berkelahi, atau dia mudah tersinggung, tersulut emosinya. Ada orang lain sedikit saja membuat kesalahan kepada dirinya, langsung tonjok, langsung gebuk. Ini akibat dari kebodohan. Kalau orang tersebut benar atau memiliki ilmu, maka otomatis dia itu akan memaafkan. Apalagi ketika orang tersebut memukul dengan tidak sengaja, atau kesalahan yang dia lakukan tidak sengaja. Paham ya? Maka sampai ada istilah ngalah ngaleh. Istilahnya ngalah ngaleh, mengalah kemudian berpindah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Surah Al-A'raf ayat yang ke-138. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perilaku kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang mereka itu meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung anak sapi. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wa Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Nah, ini karena akibat kebodohan mereka. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan patung, seakan-akan bahwasanya kalau beribadah kepada Allah dengan tidak melalui perantara itu tidak afdol. Jadi Bani Israel ini posisinya tahu kalau ada Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada mereka petunjuk dan mereka percaya kepada Allah. Ini pengikutnya Nabi Musa. Akan tetapi karena kebodohannya sehingga dia itu melirik Bani Israel yang masih kafir kepada Allah, yang memiliki sesembahan. Kemudian mereka minta kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Artinya Tuhan yang dimaksudkan di sini oleh Bani Israel adalah Tuhan yang dapat menjadikan wasilah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini merupakan orang yang bodoh. Kalau tidak bodoh, tidak mungkin kalian itu meminta hal seperti itu. Paham? Nah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan dosa dan maksiat apa tidak? Maksiat apa tidak? Menyembah kepada selain Allah dosa apa tidak? Dosa. Maksiat apa tidak? Nah, ini mau dia lakukan sebabnya apa? Karena kebodohan, karena dia tidak tahu. Sama halnya dengan orang-orang yang gandrung dengan barang-barang bertuah. Karena akibat kebodohannya sehingga dia percaya. Dengan jimat dia percaya bisa menjadikan tolak bala. Dengan sorban dia percaya agar bisa sakti. Bahkan sampai pernah orangnya itu cerita kepada kita sendiri, meskipun sudah di tengah perjalanan, tapi kalau jimatnya itu lupa dan dibawa balik lagi, khawatir dagangannya tidak laku, atau khawatir lobbynya tidak pandai. Nah, ini akibat dari kebodohan dia.
Kalau dia itu tidak bodoh, maka tidak akan melakukan hal tersebut. Tidak ada kaitannya antara keberhasilan dan larisnya dagangan dengan secari kertas atau secuil jimat, tidak ada. Tidak ada orang yang mati maupun hidup atau aman maupun tidak hanya gara-gara pakai sorban, itu tidak ada. Jadi terkadang orang itu menyalahgunakan fungsi sorban. Kadang sorban ini dipakai untuk tolak balak bagi dirinya, sehingga kemana-mana pakai sorban, dikhawatirkan nanti diserang oleh orang lain. Nah, agar aman pakai sorban. Ini akibat dari kebodohannya. Kalau dia itu tidak bodoh, maka akan memfungsikan sorban ini ya sebagaimana kain biasa, sama halnya dengan mori. Tidak ada yang istimewa. Dia hakikatnya adalah kain biasa, tidak bisa memberikan manfaat maupun bahaya kepada orang yang memakainya dan tidak memakainya. Nah, tapi kalau orang itu bodoh, maka akan menganggapnya itu adalah sebuah hal yang berguna bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-64, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada Allah, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Apakah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan selain Allah itu kalian menyuruh aku untuk menyembahnya? Nah, ini berarti apa? Perilaku mereka yang mengarahkan kepada kesyirikan itu akibat dari kebodohan. Karena dia itu bodoh sehingga menyuruh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengibadahi sesembahan mereka. Berarti ini apa? Menunjukkan kebodohan itu bisa mengarahkan manusia kepada perbuatan syirik kepada Allah. Paham ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Dalam surah Al-Kafirun Allah perintahkan bahasanya, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah. Sampai dalam surah Az-Zumar ini disebutkan, a'budu ayyuhal jahilun. Apakah aku akan mengibadahinya wahai orang-orang yang bodoh? Jadi hakikatnya orang-orang atau pelaku kesyirikan itu, mereka itulah orang yang bodoh sebenarnya. Paham? Jadi pelaku kesyirikan itu mereka hakikatnya adalah orang bodoh, orang yang tidak beres akalnya. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri, mereka itu orang bodoh. Logikanya tidak dipakai. Bagaimana Ustaz kalau logikanya tidak dipakai? Nah, antum perhatikan saja. Hanya misalkan dengan batu yang kecil itu dipercaya bisa untuk kesembuhan. Sehingga dulu sempat ramai orang-orang berbondong-bondong ke Sidoarjo hanya ingin mendapatkan kesembuhan dari batu seorang anak kecil. Nah, ini kan akibat dari kebodohan. Logikanya itu tidak dipakai gitu, tidak main. Maka dikatakan oleh Allah al-jahilun. Mereka itu orang bodoh, pelaku kesyirikan itu orang bodoh. Akalnya tidak begitu maju. Paham? Nah, itu di antara sebab berkurangnya keimanan seseorang. Yang kedua, al-ghaflah wal i'rad wal nisyan. Pada halaman yang ke-65. Al-ghaflah wal i'rad wal nisyan. Apa artinya Rasul? Ghaflah
i'rad, nisyan. Al-ghaflah, lalai. Al-i'rad, al-i'rad, an-nisyan. Al-i'rad, apa al-i'rad? Pembatal keislaman yang ke-10 itu loh. Al-i'radu an dinillahi ta'ala, la ya'lamuhu wa la yata'allamu bih, la yata'allamuhu wa la ya'lamu bih. Al-i'rad sudah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Yang sudah pernah saya baca, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Berpaling, i'rad, berpaling. Nah, ini merupakan tipuan setan. Ingat, ghaflah, i'rad, nisyan. Ini merupakan senjata setan untuk menyebabkan manusia ini berkurang keimanannya dan menyebabkan orang tersebut berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara setan menggoda manusia itu membuat ghaflah, membuat lalai. Jadi seorang itu akan dibikin lalai oleh setan, disibukkan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau orang itu sudah lalai, maka berujung dia itu nisyan, dia itu lupa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermain game misalkan, orang yang bermain game, maka hakikatnya dia itu telah ghaflah, lalai, sampai berujung apa? Lupa ada hal yang lebih penting daripada main game. Apalagi anak-anak yang sudah kecanduan game online, maka dia itu sampai akan berujung kepada lupa dari mengerjakan sholat, itu pasti. Jadi tipu daya setan yang pertama itu, manusia akan dibikin ghaflah dulu, dibikin lalai dulu, diarahkan kepada permainan-permainan yang dapat menyebabkan dia itu lalai. Setelah dia lalai, maka akan berujung kepada nisyan, lupa mengerjakan sholat, lupa ngaji, lupa membaca Quran, lupa dengan pelajaran dia sekolah. Paham? Jadi segala permainan yang dapat melalaikan, maka ini tidak diperbolehkan. Sampai permainan satranji pun tidak diperbolehkan. Apa satranji? Apa satranji? Skak, catur. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena membuat orang itu lalai. Kenapa kok membuat orang lalai, Ustaz? Antum coba saja, kalau antum sudah asik main satranji, kan apalagi satranji itu butuh pemikiran. Kalau sudah orang itu sudah bermain satranji, maka dia itu akan fokus dengan satranjinya. Kedengaran suara adzan pun akan terlewatkan. Jadi tipuan setan itu pertama dilalaikan dulu manusia itu, disibukkan dengan hal-hal yang kurang membuat dirinya manfaat. Apalagi yang sifatnya kesenangan-kesenangan duniawi. Kalau sudah kena hati orang itu sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia, otomatis dia itu akan lalai dari beribadah kepada Allah. Kalau sudah lalai, maka dia akan dibikin lupa sehingga tidak sholat, tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain sampai keluar waktunya. Kalau itu sudah terlaksana, maka setan akan menjadikan orang itu i'rad, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, atau berpaling dari
Dari apa? Dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, cara ini juga bisa kita pakai dalam hal kebaikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ada orang itu yang dia itu awalnya berbuat maksiat, maka yang kita kerjakan pertama adalah bikin dia lalai dari maksiat itu. Kita sibukkan, kita ajak dengan hal-hal minimalnya yang mubah dulu, agar dia tidak terjerumus dalam maksiat. Kita ajak dalam hal-hal yang mubah. Kalau kita langsung kita ajak kepada hal-hal yang positif, malah masya Allah luar biasa. Kalau sudah sibuk dengan hal-hal yang positif, maka dia akan lalai dari maksiatnya. Setelah lalai, dia sudah asik dengan kebaikan atau dengan perbuatan baik, dengan perbuatan positif yang kita ajak, maka dia akan lama-kelamaan akan lupa dari perbuatan maksiat itu sehingga mengarah kepada perbuatan kebaikan. Nah, kalau sudah lupa, maka dia itu akan i'rad, akan berpaling. Oh, itu maksiat. Maka dia secara otomatis akan ditinggalkan. Paham? Nah, ini diantara cara atau siasat, bahasanya akhirnya siasat untuk menggiring orang lain. Bikin ghaflah dulu, setelah itu bikin dia nisyan. Setelah bikin dia nisyan, maka otomatis dia itu akan i'rad, akan berpaling dari maksiat tersebut. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau orang itu sudah tersibukkan, jadi sebaliknya, kalau orang itu sudah lalai, tersibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi na'udzubillahi min dzalik, tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, maka otomatis dia itu akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana orang itu yang dia itu lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berujung lupa bahwasanya riba itu haram. Sehingga banyaknya orang yang melakukan transaksi riba dengan alasan, kalau saya tidak hutang duit seperti itu, siapa yang akan menghutangi kita? Paham? Jadi akibat dari dia itu lalai dulu dari peringatan Allah. Setelah lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi lupa bahwasanya riba itu haram. Kalau dia sudah lalai dan dia itu lupa kalau riba itu haram, maka dia akan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menganggap riba itu adalah halal. Sehingga dia itu akan terbiasa dengan hidup dengan bertransaksi riba. Paham? Nah, inilah cara setan yang harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai kita lalai yang berujung nisyan, yang berujung i'rad. Dan yang paling parah adalah i'rad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan dia itu buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, Tuhanku, kenapa engkau menghidupkan aku, membangkitkan aku dalam keadaan aku ini buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku orang yang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian itu karena dulu ketika kamu di dunia datang ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, dan pada hari ini pun kamu dilupakan. Paham? Jadi ghaflah, nisyan, i'rad, sebab berkurangnya keimanan seseorang. Karena dengan tiga itu orang akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.